Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Dalam podcastku bermenung lagi, akan membawakan judul renungan menunggu. Kebetulan sekali aku sekarang ini lagi iseng dan bukannya karena nggak ada kerjaan, aku lagi nunggu ojekku makanan datang. Jadi aku juga teringat dulu kan aku suka nungguin obat cough itu suamiku Ignatius Ferry ya. Selama 3 jam penuh aku nungguin obatnya juga dan aku nggak bete sama sekali. Kadang-kadang sedikit beberapa waktu agak bingung, kadang-kadang ada gimana rasa gelisah, tapi selebihnya itu aku nggak pernah bete. Kenapa? Karena aku menyiapkan tas anti bete, namanya tas anti bete. Soalnya muat beberapa banyak tas gitu, aku pernah beli di Brother Hans yang jual tas, bagus-bagus. Ambangnya ada yang Bunda Maria, Santo Yosef dan anak-anak Tuhan Yesus kayak keluarga Nazaret gitu. Ada lagi yang gambarnya Tuhan Yesusnya juga. Udah gitu awet gitu, nggak pernah putus talinya dan juga muat barang-barang yang lumayan berat. Udah tahu sendiri kan, aku bawa bawaan aku banyak, ada buku cerita, ada buku bacaan, ada notes. Namanya juga aku seorang penulis ya, jadinya suka cari inspirasi dan juga menuangkan ide-ide aku dalam tulisan. Jadi aku kalau udah ada buku, kertas, bolpen gitu udah anteng sih sebenarnya. Selain itu aku juga bawa teks lagu buat aku di rumah sakitnya itu nunggu untuk dipelajari, dihafalin. Maksudnya lagu-lagu rohani teksnya. Udah gitu aku juga suka bawa pisang, biskuit karena aku secara kelaparan. Perutku endut, tapi jangan diketawain ya. Aku suka makan setiap 3 jam sekali, kadang-kadang lapar. Untuk itu aku selalu sedia daripada jajan beli mahal. Di mana-mana jajanan juga kan ada mecinnya gitu ya. Nah, udah gitu apalagi ya? Aku juga menyiapkan barang-barang bawaan aku di tas aku. Nah, udah gitu aku teringat dengan umat Israel yang dulunya dinubuatkan akan datangnya Mesias. Lewat perantaraan nabi, nubuat itu disampaikan kepada umat. Dan juga umatnya dengan teguh beriman, pasti ada yang percaya juga kan, gitu. Nanti nih pasti akan ada Mesias datang. Berharap-harap dan menunggu terus dalam waktu yang sementara mungkin gak kenapa-napa. Tapi apakah kita benar-benar menempatkan diri di posisi mereka? Misalnya kita bayangin dia ada di posisi mereka, dibilangin Tuhan Yesus, kan Mesias itu Tuhan Yesus ya, kan mereka belum terlalu tahu kali ya itu siapa, Yesus atau siapa gitu ya. Pokoknya yang jelas Mesias akan datang, penyelamat gitu ya, pembebas. Waktunya kapan itu datangnya nggak tahu, tapi yang mereka mikir apa gimana gitu ya, Tuhan Yesus pasti datang pasti, tapi kapannya nggak tahu, berapa lamanya atau berapa lama mereka harus dan terus menerus menunggu. Itu sampai kapan? Nah itu ya. Ini perasaan yang dalam hati aku juga mikir gak enak banget karena digantungin ya. Oleh karena itu jadi kayak tanda petik digantungin. Oleh karena itu jadi kayak misalnya seorang yang mengharapkan sesuatu tapi belum ada kepastian, belum ada konfirmasinya. Kalau dari aku sendiri ya, misalnya aku nunggu sesuatu gitu ya. Aku selalu berusaha untuk berpikir positif dan mempertahankan mood akunya juga. Sekaligus juga tetap setia pada perkara kecil. Misalnya nih kayak gini, aku lagi pesan makanan, ojekku belum datang. Jadinya aku tetap berusaha bersabar sambil melakukan hal sehari-hari yang bisa aku lakukan. Kalau misalnya nungguin teman datang, misalnya dia nggak konfirmasi ke kita kapan dia datangnya, maksudnya udah konfirmasi ke kita jam berapa dia datang tapi ternyata macet apa kenapa, dia nggak ada sinyal, apa dia males lagi nyetir, apa dia males konfirmasi, apa kenapa ya, kan kayak gantungin apa gimana banget, apa gimana ya, ya ada saran apa gimana, ya udahlah ngetik aja, nulis aja,
Aku juga selalu terhibur dari tugas-tugas ujian aku. Kuliahnya kan ada PR banyak. Ya secukupnya. Kalau misalnya itu tulisan aku suka nulis. Jadi kalau misalnya soal-soal ujian, soal-soal tugas PR sehari-hari membuat aku lebih aktif berpikir lagi, dan aku menarik kesimpulan bahwa belajar itu penghilang kebetean. Jadi kadang-kadang aku kalau misalnya udah sering doa dan mendekat lagi kepada Tuhan, diam pun aku bisa merasa dengan nyaman karena aku selalu menyertakan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Mesias yang sudah datang. Bukannya datang maksudnya akhir zaman apa gimana, tapi kan di perjanjian baru ini, maksudnya di zaman-zaman sekarang ketika Tuhan Yesus udah ada di dalam hati kita, ya, yang selalu menemani aku dan juga melepaskan aku dari emosi-emosi negatif ketika aku menunggu. Misalnya bete, bosen, kesel gitu. Aku halau pergi karena aku juga sering baca ayat Alkitab juga dan nulis renungan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, aku semakin lebih sabar lagi dalam menunggu. Amin.